Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang besaran dan pengukuran. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah untuk aspek pengetahuannya menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik, ketepatan, ketelitian dan angka penting serta anotasi ilmiah. Untuk aspek keterampilannya menyajikan hasil pengukuran besaran fisik berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Dan untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami berbagai jenis besaran fisika. Misalkan seseorang berkata, rumahku berjarak 3 km dari sini. Dari kalimat tersebut dalam fisika ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kata jarak yang menunjukkan besaran yang diukur. Yang kedua 3 menunjukkan besarnya atau nilai pengukuran, dan yang ketiga kilometer menunjukkan satuan pengukuran. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Secara umum, besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dimensi dan satuannya didefinisikan atau ditetapkan melalui perjanjian internasional. Adapun besaran pokok beserta satuannya yang sudah ditentukan melalui perjanjian yang seperti tadi disebutkan dapat dilihat pada tabel berikut. Ada 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan satuan dan lambang dimensinya. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, lambangnya M, dan lambang dimensinya adalah L besar. Kemudian yang kedua adalah massa, yang satuannya kilogram, lambang satuannya kg, dan lambang dimensinya M besar. Yang ketiga waktu, satuannya sekon, lambang satuannya S, dan lambang dimensinya T besar. Kemudian yang keempat adalah suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar, dan lambang dimensinya theta. Yang kelima kuat arus listrik, satuannya ampere, lambang satuannya A besar, dan lambang dimensinya I besar. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya C, D, dan lambang dimensinya J besar. Dan yang ketujuh jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol, dan lambang dimensinya N besar. Selanjutnya, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan didefinisikan sebagai besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok. Dimensi besaran turunan menyatakan bagaimana besaran turunan itu diturunkan atau disusun dari besaran pokoknya. Beberapa besaran turunan dapat kalian lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama, yang paling sederhana dari besaran turunan adalah luas. Luas satuannya adalah meter persegi. Luas merupakan perkalian antara besaran pokok, yaitu panjang dan panjang, sehingga satuannya adalah meter persegi dan lambang dimensinya adalah L besar persegi. Sehingga dapat kita simpulkan definisi luas secara dimensi adalah
besaran turunan yang satuan dan lambang dimensinya diturunkan dari satuan dan lambang dimensi besaran panjang. Yang kedua adalah volume. Volume adalah perkalian antara besaran pokok yaitu panjang, atau secara matematika panjang kali lebar kali tinggi. Tapi ketika kita mengukur lebar dan mengukur tinggi suatu benda, maka alat ukur yang digunakannya tetap sama, yaitu misalkan penggaris atau meteral, sehingga lebar dan tinggi kalau kita lihat dalam besaran pokok maka dia termasuk panjang, sehingga satuannya adalah meter kubik dan lambang dimensinya adalah L besar pangkat 3. Dan definisi secara besaran dan lambang satuannya adalah bahwa volume itu adalah besaran turunan yang satuan dan lambang dimensinya diturunkan dari satuan dan lambang dimensi besaran panjang. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan secara matematika rumusnya adalah jarak per satuan waktu. Jarak kalau kita lihat dalam besaran pokok maka dia adalah panjang, sehingga satuannya adalah meter per sekon dan lambang dimensinya adalah L per T, atau bisa juga ditulis L T pangkat negatif 1, sehingga kecepatan dapat didefinisikan sebagai besaran turunan yang satuan dan lambang dimensinya diturunkan dari satuan dan lambang dimensi panjang dan waktu. Begitu juga untuk besaran-besaran turunan yang lainnya. Kalian dapat mendefinisikannya sendiri seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Sekian penjelasan tentang materi besaran, semoga kalian bisa memahaminya. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tak mana berarti